Oke, halo. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita masih sehat, masih kuat. Mohon maaf saya pakai masker karena di dalam satu ruangan ada lebih dari satu orang. Jadi kita harus menjaga kesehatan ya saudara-saudara. Sebelum kita akan diberkati oleh hambanya melalui materi yang akan disampaikan, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, supaya dalam situasi yang seperti ini, kita tidak berhenti untuk menyembah Tuhan, tetapi kita mau benar-benar mengambil waktu kita di hadapan Tuhan, supaya kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya berikan waktu kepada kita untuk kita mulai menyembah Tuhan, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jikalau sepanjang hari ini kita masih ada, kita sehat, kita kuat, karena anugerah Tuhan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Sebab yang terbaik kami puji, kami muliakan Engkau yang Tuhan. Terima kasih, terima kasih, dan menurut tuntutan, memenuhi agungkan. Haleluya. Jangan kau suruh Tuhan, haleluya. Kudus Allah semesta terwujud. Kudus, 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 kudus kami semua datang menyembah kudus, 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 kudus Allah semesta terwujud. Kudus, 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 kudus kami semua datang menyembah Engkau layak, jangan kau puji, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipujikan sampai kemuliaan. Engkau layak, dan engkau puji, mulia dan
ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai ke kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Oh, kuduslah Tuhan, kami semua datang menyembah Tuhan, dan terpuji mulia dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai ke jangan terpuji mulia dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai ke mulia dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu Tuhan, keagungan tersiapa, kebesaran kami rasakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu tetap. Kau yang lain ditinggikan, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, damai, kuasamu, kasihmu tetap.
sayanglah di tinggi, haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kasihmu, kasihmu, Tuhan, sayanglah di tinggi, sayanglah. Oh, sayang layak Tuhan, sayang layak ditinggikan. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, Kak Adriana Penu akan berdoa untuk membuka pertemuan kita pada malam hari ini. Halo Kak Dirti, apakah suara saya terdengar baik? Oke. Terdengar, Kak. Oke, terima kasih. Mari teman-teman, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami masih ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Itu semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah bersama saudara-saudara seiman kami. Walaupun lewat virtual, kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati dan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan berkati kami semua yang hadir. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua pada malam hari ini. Kiranya hikmat daripada Tuhan ada atas hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Kak. Teman-teman, malam hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Deki Nova Alianto MPH. Beliau adalah dosen aktif di STT Berea. Sebagian besar daripada kita sudah tahu dan bahkan mengenal beliau. Dan beliau sudah menikah, dikaruniai seorang anak, dan beliau mempunyai seorang istri yang cantik. Dan selebihnya mungkin saya langsung serahkan kepada Pak Deki. Silahkan kalau ada perkenalan yang ingin ditambahkan sebelum materinya disampaikan. Dan bagi teman-teman dalam penyampaian materi ini, saya percaya bahwa kita semua akan diberkati. Ketika teman-teman ingin bertanya, silahkan chat kepada saya melalui room chat atau bisa WA kepada saya. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Silahkan Pak Deki. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, terima kasih Derti dan teman-teman semua atas kesempatan pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Ya, renungan firman Tuhan. Jadi materi ini memang bukan semacam kajian ilmiah begitu ya, tapi renungan firman Tuhan. Kiranya nanti kita juga bisa sharing satu dengan yang lainnya. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau misalkan ada pengalaman boleh berbagi. Tadi sudah diperkenalkan oleh Derti. Nama lengkap saya Deki Nova Alianto. Istri cukup 1, anak 2, tapi meninggal 1 kemarin, waktu usia 3 bulan masih dalam kandungan. Nah, saya memang pelayanan utama saya sekarang ini ada di STT Berea ya. Jadi saya memang mengajar di STT Berea sejak tahun 2009 ya, 2009. Nah, untuk kegiatan
untuk kegiatan selain daripada mengajar, sekarang ada tugas belajar ya oleh kampus untuk mengambil program S3 ya. Saya jadi karena tugas dari kampus mengambil program S3 di Universitas Kristen Satya Wacana ya, Universitas Kristen Satya Wacana dengan program jurusan Doktor Sosiologi Agama, tapi konsentrasi saya ada di teks-teks keagamaan. Nah, begitu teman-teman semua. Tadi kita juga sudah berdoa. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nanti kita bisa lanjutkan untuk sharing satu dengan yang lainnya. Apakah teman-teman bisa melihat screen saya? Oke, ya. Coba. Ya, jadi tema kita, renungan kita pada malam hari ini adalah krisis adalah kesempatan ya. Krisis adalah kesempatan. Nah, teks kita baca terlebih dahulu di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25, kisah tentang Yesus meredakan angin ribut. Saya baca untuk teman-teman semua ya. Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat 25, kisah tentang Yesus meredakan angin ribut. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam. Datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saya ulangi, krisis adalah kesempatan ya teman-teman semua. Nah, kita lihat dulu pengertian daripada krisis. Di dalam alam pikir orang Yunani, krisis dipahami sebagai peristiwa yang sedang terjadi dan mengarah pada situasi tidak stabil, berbahaya yang memengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Ya, jadi krisis itu dia identik dengan situasi yang tidak stabil dan cenderung ke arah yang berbahaya. Dia bisa mempengaruhi seorang individu, kehidupan seorang secara individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Nah, krisis, yang namanya krisis pada akhirnya membawa perubahan negatif dalam urusan ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan lingkungan. Terutama ketika krisis terjadi tiba-tiba dengan sedikit atau tanpa peringatan. Nah, jadi dalam alam pikirnya orang Yunani yang saya rasa juga kemudian ini dipahami secara umum dalam konteks kita, kalau kita bicara mengenai krisis, ya definisi daripada krisis kira-kira seperti itu, teman-teman semua, ya. Jadi dia cenderung kepada arah yang kurang baik. Nah, sekarang kita masuk kepada realitas yang dihadapi oleh orang yang ada di seluruh dunia. COVID-19, dampak COVID-19. Gelombang pandemi COVID-19 itu telah mulai menjelma menjadi krisis di berbagai lini kehidupan, misalnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Ya, beberapa waktu yang lalu kan sudah mulai mereda tuh, tetapi sesudah Lebaran kan kemudian COVID menggila. Ya, setiap hari beberapa waktu yang lalu ya kita mendengar orang yang meninggal. Kemarin saya punya teman di STT Majalengka 2 minggu yang lalu saya habis telepon, dia sehat-sehat dan lain sebagainya karena ada urusan.
1 minggu yang lalu kami dikabari bahwa dia masuk rumah sakit, sudah pakai oksigen, kemudian besok harinya dia meninggal, padahal masih muda. Itu hanya salah satu contoh, ya kan. Nah, dampak daripada COVID-19 ini rupa-rupanya telah menjelma menjadi krisis. Ya. Kalau ini terus berlanjut, ya kita tidak ngerti begitu. Maka pada tahun 2020, 28 Juni yang lalu, Jokowi dengan serius meminta para menterinya agar menyadari bahwa saat ini kita sedang berada dalam masa krisis. Krisis yang terjadi karena gelombang pandemi COVID-19 juga berdampak khususnya terhadap kondisi perekonomian tanah air. Ya, selain daripada kematian, kemudian kehidupan sosial yang dihantam oleh COVID-19 ini adalah kondisi perekonomian. Teman-teman semua. Oleh sebab itu, ada seorang filsuf modern dari Jerman, dia bernama Jürgen Habermas. Jadi dia orang yang sangat disegani ya dalam urusan filsafat ya. Dalam kajian-kajian filosofis, dia mengatakan krisis karena pandemi COVID-19 memperhadapkan manusia yang kompleks dengan ketidakpastian eksistensial. Ya, jadi keberadaan daripada COVID-19 ini kemudian membuat banyak orang itu sebenarnya mengalami krisis atau ketidakpastian eksistensial. Semua orang itu kalau diperhadapkan dengan kehidupan hari-hari ini, tidak miskin, tidak kaya, khawatir berkaitan dengan COVID-19. Nah, kemudian teman-teman, ada satu buku yang baru yang dikarang oleh Slavoj Zizek. Dia memberi judul ini menarik. Panic Pandemic. COVID-19 Shakes the World. Ya kan? Jadi bukan pandemi COVID tapi panic pandemic. Dia memberi judul COVID-19 telah mengacaukan dunia. Nah, dia sebenarnya mengutip dari salah satu ungkapan dari seorang yang bernama Martin Luther, karena pandemi COVID ini kemudian di salah satu babnya dia mengatakan we are all in the same boat now. Jadi kita semua orang yang ada di dunia ini berada di dalam sebuah perahu yang sama sekarang. Ya, semuanya terdampak dengan COVID-19. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, nah dalam kisah angin ribut diredakan, sebetulnya para murid juga mengalami krisis yang mengancam nyawa mereka. Ya, hari-hari ini kita bolehlah mengatakan bahwa sekarang kita sedang berada dalam sebuah krisis. Nah, para murid di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25 tadi, ketika mereka mengalami angin ribut diredakan atau dalam kisah angin ribut diredakan, para murid juga mengalami krisis yang mengancam nyawa mereka. Itu yang terjadi. Sehingga kalau kita membaca teks itu dengan seksama, kita akan menemukan bahwa mereka itu diperhadapkan dengan bahaya maut. Kapal yang mereka tumpangi sewaktu-waktu bisa tenggelam oleh karena terjadi angin gelombang yang menerpa mereka. Tapi kita melihat bahwa sebetulnya ada kabar baik. Jadi saya ingin mengajak kita merenungkan, mulai masuk kepada perenungan yang lebih mendalam. Kabar baiknya adalah krisis itu ya dalam bahasa bahasa Mandarin ya disebut dengan weiji yang terdiri dari dua kata. Wei itu bahaya atau danger, ji itu berarti peluang atau kesempatan. Jadi krisis itu kalau kita pahami dalam pemikirannya orang Cina menggunakan bahasa Mandarin, ya mengandung arti bahaya dan kesempatan. Jadi yang namanya krisis itu memang dia maknanya bisa bahaya, dangerous. Tetapi di satu sisi atau di sisi yang lainnya sebetulnya krisis itu juga merupakan sebuah kesempatan, begitu loh. Ya.
ini kabar baiknya. Di satu sisi krisis itu membawa kepada sebuah bahaya, tetapi di sisi yang lainnya krisis itu juga memberikan sebuah kesempatan bagi orang yang mengalami krisis. Maka dari pemahaman yang demikian, saya mau mengajak kita semua membaca krisis kehidupan melalui Kisah Angin Ribut Diredakan sebagai suatu kesempatan. Jadi dari Kisah Angin Ribut Diredakan, saya rindu membawa kita kepada satu pemikiran bahwa sebetulnya krisis itu adalah sebuah kesempatan. Para murid pada waktu itu juga mengalami krisis, tetapi mereka kemudian juga beroleh yang namanya kesempatan di dalam krisis tersebut. Nah, pertanyaannya adalah krisis itu kesempatan untuk apa? Yang pertama adalah kesempatan untuk do the best dan memaksimalkan potensi kita, teman-teman semua. Jadi krisis itu sebetulnya adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik dan menggali setiap potensi yang ada pada kita yang sudah Tuhan taruh dengan maksimal. Kita coba perhatikan ungkapan saya ini. Sebagian para murid adalah nelayan yang terbiasa menghadapi angin ribut. Sehingga dalam situasi yang membahayakan, pasti mereka berusaha untuk mengatasi krisis tersebut. Kita ingat bahwa ada Petrus, ada Yohanes, ya kan, juga ada Andreas, yang mana mereka itu adalah nelayan. Mereka sudah terbiasa ada di atas perahu untuk menjala ikan. Mereka juga sudah terbiasa untuk menghadapi angin ribut. Oleh sebab itu teman-teman, kalau kita mau berpikir secara terbuka, maka kita pasti akan sampai kepada sebuah pemahaman bahwa ketika para murid pada waktu itu mengalami krisis atau mengalami badai angin ribut, kemudian air masuk ke kapal mereka, saya rasa mereka tidak hanya diam saja. Mereka tidak hanya pasrah. Mereka pasti berupaya terlebih dahulu untuk mencoba mengatasi tantangan tersebut, untuk paling tidak mengeluarkan air tersebut dari dalam perahu mereka. Karena mereka nelayan. Dan itu kan sebetulnya natur daripada manusia, atau kalau kita mau secara jujur, natur daripada makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup itu selalu punya kemampuan untuk beradaptasi, ya, menyesuaikan diri. Nah, di dalam beradaptasi atau di dalam menyesuaikan diri itu, saudara-saudara sekalian, sebetulnya di sana juga ada satu kondisi di mana kalau orang berada dalam krisis kemudian dia beradaptasi atau menyesuaikan diri, pasti ada sebuah sikap untuk dia bertahan. Nah, ketika dia bertahan itulah maka kemudian sebetulnya teman-teman semua, ya kan, krisis membawa kita kepada satu sikap untuk kita itu do the best, memaksimalkan setiap potensi yang kita miliki. Itu yang terjadi. Betul enggak, teman-teman? Dalam hal studi, teman-teman yang mungkin sebagian masih ada studi, ya. Hari ini anak saya mulai masuk SD di SD Lab. Kapan hari? 2 bulan yang lalu sebelum COVID menggila, itu sudah canangkan mulai Juli mulai sekolah offline, katanya Mas Menteri. Tapi pada kenyataannya COVID menggila kemudian enggak. Maka kemudian hari ini masih kelas 1 SD, baru masuk, seperti karena sama-sama di UKSW, anak saya yang kelas 1 SD kuliah dengan sekolah dengan Google Meet, saya bapaknya teman-teman, kuliah S3 kapan hari juga dengan Google Meet loh, saudara-saudara sekalian. Nah, yang menarik adalah tadi mamanya cerita bahwa apa namanya, kalau mau tugas-tugas ditulis pakai tangan juga boleh, kalau mau langsung
diketik di laptop juga boleh. Padahal anak kelas 1 SD loh itu. Ya kan, lama-lama budaya tulis, budaya kertas hilang, saudara-saudara sekalian, ya kan. Nah, itu dalam dunia pendidikan. Belum lagi dalam dunia pekerjaan. Ya, belum lagi di dalam teman-teman yang fokus pelayanan di dalam gereja. Kita dituntut untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan di dalam penggembalaan. Tetapi teman-teman, itu memang sebetulnya sesuatu yang dalam tanda kutip baik. Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa pandemi COVID ini di satu sisi memang membawa kepada sebuah keberbahayaan. Tetapi di sisi yang lainnya, sebetulnya itu adalah kesempatan bagi kita memaksimalkan setiap potensi dan mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Itu yang pertama. Selain daripada melakukan yang terbaik adalah ini, teman-teman. Krisis itu kemudian mendorong kita untuk bergantung mutlak kepada Sang Kristus dan mengalami kuasanya. Bergantung mutlak kepada Sang Kristus dan mengalami kuasanya. Bergantung mutlak itu saya suka dengan pemikiran seorang bernama Frederick Daniel Ernest Schleiermacher itu. Dia menulis sebuah ungkapan feeling of absolute dependence on God. Perasaan bergantung mutlak kepada Allah. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Jawa, gandol ning Gusti Yesus. Kalau dalam bahasa Sunda atau bahasa apa, saya tidak ngerti, teman-teman. Ya kan? Jadi krisis itu sebetulnya di satu sisi adalah kesempatan untuk kita tadi yang pertama melakukan yang terbaik dan memaksimalkan setiap potensi yang ada pada kita. Yang kedua, krisis itu kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk kita itu bergantung mutlak kepada Sang Kristus dan mengalami kuasanya. Bergantung mutlak kepada Kristus adalah sebuah sikap hidup yang menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Kristus. Fakta ini terlihat dari tindakan para murid yang datang mendekat kepada Yesus yang sedang tidur di buritan dan kemudian membangunkan dia. Guru, guru kita binasa. Versi bahasa Indonesia sehari-hari, Pak Guru, kita celaka. Jadi di dalam pikiran saya membayangkan bahwa pertama-tama ketika mereka mengalami angin dan gelombang tersebut, mereka berupaya terlebih dahulu untuk mencoba mempertahankan diri. Itu yang pertama. Dan ketika kemudian mereka sampai kepada apa? Liminalitas. Apa itu liminalitas? Ambang batas kemampuan mereka sebisa apa yang mereka lakukan, tetapi kemudian tidak seolah-olah tidak ada solusi, maka kemudian mereka datang kepada Yesus dan membangunkan Yesus. Kita melihat bahwa para murid itu punya kebergantungan mutlak kepada Sang Kristus. Maka kemudian dia datang mendekat, mencari Yesus, Yesus sedang tidur di buritan, kemudian membangunkan dia, guru, guru kita binasa. Kata guru itu kan dalam bahasa Yunaninya kan epistata. Saudara-saudara sekalian, nah epistata itu kan dia kata benda berbentuk vokatif. Nah kalau kata benda berbentuk vokatif itu dia seruan. Jadi ketika mereka mengatakan guru-guru kita binasa itu betul-betul mereka itu berseru dengan sungguh-sungguh. Guru, guru, kita binasa. Bukan gugah membangunkan pelan-pelan gitu ya. Guru, guru, kita binasa. Enggak gitu. Ya kan epistata itu bentuk kata benda vokatif itu kalau dalam sastra Yunani itu dia berseru. Ya, dia berteriak, guru, guru kita binasa. Karena memang mereka panik. Nah, di sini terlihat jelas sekali bahwa para murid pada waktu itu betul-betul menggantungkan harapan dan keselamatan mereka hanya kepada Yesus. Maka yang kedua ini krisis itu
seharusnya teman-teman mendorong kita atau memberikan kesempatan kepada kita untuk kita sepenuh-penuhnya bergantung kepada Sang Kristus dan mengalami kuasa dari Sang Kristus sebagaimana diteladankan oleh para murid. Kebergantungan para murid kepada Sang Kristus secara mutlak pada akhirnya mengantarkan mereka mengalami kuasa Sang Kristus. Kalau kita bergantung, betul-betul sudah berusaha sungguh-sungguh, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita kerjakan dengan sebaik mungkin, sampai kepada ambang batas liminalitas yang ada pada kita. Kemudian yang kedua adalah kita bergantung mutlak kepada Dia, kepada Kristus, maka yakin dan percayalah bahwa kita pasti akan mengalami kuasa Sang Kristus. Bukan hanya krisis karena pandemi COVID loh, saudara-saudara sekalian ya. Manusia itu di dalam dirinya selalu pasti punya yang namanya krisis-krisis kehidupan. Entahkah berkaitan dengan keluarganya, entahkah berkaitan dengan pendidikannya, entahkah berkaitan dengan pasangan hidupnya. Saudara-saudara sekalian, saya pernah membaca satu buku psikologi loh. Ya. Kajian psikologi dalam buku itu menarik adalah kenapa? Semua orang itu punya potensi untuk bunuh diri dan semua orang itu pasti pernah berpikir untuk bunuh diri ketika dia lelah capek atau ketika dia itu frustasi atau ketika dia itu mengalami yang namanya krisis kehidupan. Meskipun tidak diungkapkan. Ya kan? Kadang-kadang ketika kita waduh opo-opo kok salah dan lain sebagainya, kemudian kita frustasi dan lain sebagainya, dalam hati kita, dalam pikiran kita, wes lebih baik aku mati saja, misalkan begitu, walaupun hanya dipikirkan loh. Walaupun sudah bertuhan, faktanya kadang-kadang bisa seperti itu, saudara-saudara sekalian. Maka kebergantungan mutlak, ya. Kalau kemudian kita merasa tidak mampu, lelah, kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya, seharusnya itu kemudian mendorong kita betul-betul untuk menggantungkan seluruh kehidupan harapan kita kepada Sang Kristus. Maka saya yakin dan percaya tidak ada perkara yang terlalu sepele sampai kemudian Kristus tidak hadir dalam kehidupan kita. Juga tidak ada perkara yang terlalu besar yang membuat kemudian Kristus tidak mampu hadir campur tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kita harus bergantung mutlak kepada Kristus karena manusia pada dasarnya rentan, rapuh dan merapuh bagaikan tanah sekalian. Ya. Itu yang semakin hari saya sadari sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang dalam tanda kutip misalkan akademisi atau teolog, bahwa semakin kita bertambah usia, semakin kita banyak belajar, kita seharusnya tidak semakin sombong, tetapi kita semakin sadar, semakin merunduk. Ya. Gantung mutlak kepada Dia. Karena atau pada kenyataan kita ini tanah dia diumpamakan, dimetaforakan sebagai tanah liat ya, yang menyatakan bahwa manusia itu betul-betul rentan, rapuh dan merapuh. Tanah liat ini ketika kebentur, benda keras sedikit bisa pecah. Tapi Paulus juga kemudian mengatakan hal yang lain, tetapi harta ini kami punyai dalam tanah liat. Meskipun sebagai sebuah tanah liat, tetapi Paulus sadar bahwa di dalam dirinya ada harta yang sangat berharga. Apa? Injil. Kuasa daripada Injil. Yang mana kemudian dia menaruh harap percaya sepenuhnya kepada Dia. Berapa waktu yang lalu, teman-teman, ya ini mungkin sudah agak tidak relevan, tetapi kemudian sudah membaca firman Tuhan, kemudian
saya membaca berita, karena pada hari itu adalah hari yang libur, kemudian saya menemukan sebuah berita yang sangat menarik. Ini adalah seorang pemain bulu tangkis bernama Grecia Poli. Jadi dia menangis, kemudian diwawancara, ungkapannya begini, menangis setelah jadi juara, sungguh sangat mengharukan. Pemain bulu tangkis Indonesia spesialis ganda putri mencuri perhatian dunia lantaran menangis terharu usai memastikan gelar bersama Apriani Rahayu di Yonex Thailand Open Super 1000 pada hari Minggu yang lalu. Kenapa kok dia menangis? Kemudian dia mengatakan bahwa kemenangan ini dia berikan dia persembahkan kepada kakaknya yang beberapa hari yang lalu meninggal karena COVID-19. Kemudian dia cerita bahwa sejak kecil bapak dan ibunya sudah meninggal, si Grecia Poli ini. Karena kakaknya terpaut usianya lebih cukup tua, maka kemudian Grecia Poli ini dibesarkan oleh kakaknya, laki-laki. Ya. Dibesarkan oleh kakaknya. Sampai kemudian dia diantar untuk kursus bermain bulu tangkis dan lain sebagainya. Nah, tahun 2019 ya, tepatnya pada tanggal 24 Desember dia menikah. Tetapi dia menikah tidak bisa dihadiri oleh kakaknya. Itu tahun 2020 ya. Bukan 2019. 24 Desember tahun 2020. Kenapa? Karena kakaknya terkena COVID. Akhirnya kemudian meninggal. Seluruh keluarga besarnya itu terpapar COVID. Sampai ketika dia bertanding pada waktu itu, sebetulnya dia berada pada sebuah dilema. Harus memikirkan keluarganya yang terpapar COVID. Tapi dalam pengakuannya di malam-malam ketika dia waktu senggang, dia meluangkan untuk mendoakan keluarganya. Maka ketika kemudian dia bisa memenangkan pertandingan tersebut, teman-teman semua, dia menangis terharu. Dia sadar bahwa apa yang dia raih semata-mata bukan karena kerja kerasnya. Dia telah melakukan bagiannya, memaksimalkan setiap potensi dan kerja keras, tetapi kemudian dia tetap sadar bahwa dia bergantung kepada Tuhan, kepada Kristus, sampai akhirnya dia mengalami yang namanya kemenangan. Mari kita renungkan, bila Tuhan sudah mengizinkan pandemi COVID-19 dengan segala krisis yang menyertainya terjadi, maka kita harus yakin bahwa Dia juga akan menyediakan segala sumber dan potensi-potensi yang diperlukan untuk menghadapinya. Mari kita jadikan krisis sebagai kesempatan untuk do the best, melakukan yang terbaik dan bergantung kepada Tuhan. Ya, apa yang menjadi tugas dan tanggung kerjakan dengan sebaik mungkin, sepenuh kita bergantung kepada Tuhan. Ora et labora, bukan ora et rapopo. Saudara-saudara sekalian, ya. Berdoa dan bekerja. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jangan ora et rapopo, jangan berdoa. Tidak berdoa, tidak apa-apa, saudara-saudara sekalian. Jadi mari semua kita sekarang ini diperhadapkan dengan krisis, ya. Diperhadapkan dengan krisis karena pandemi COVID, ya. Saya tidak ngerti apa yang menjadi pergumulan teman-teman semua, ya. Secara eksternal COVID-19 memperhadapkan kita kepada krisis, secara internal dalam kehidupan kita, mungkin kita juga sedang mengalami krisis-krisis kehidupan dalam aspek atau dimensi apapun yang sedang kita hadapi, tapi mari bersama-sama kita mengerjakan tugas dan bagian kita dengan sebaik mungkin, dan kita juga menaruh harap percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita tidak berubah.
ya tidak mau berusaha, tidak memaksimalkan setiap potensi, kemudian kita meminta Tuhan untuk menolong kita. Namanya kan itu menjadikan Tuhan pembantu kita, saudara-saudara sekalian, ya kan. Yang ada adalah tugas dan tanggung jawab mesti kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Amin, saudara-saudara sekalian. Kita sampai kepada ambang batas, kita bergantung mutlak sepenuhnya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya pasti Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan menolong, menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya. Karena Kristus betul-betul begitu mengasihi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Herti. Mungkin kalau ada share, ada pertanyaan, sharing pengalaman, silakan. Ya, terima kasih Pak Deki. Sebentar. Yang sudah memberkati semuanya. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada malam hari ini sudah benar-benar diberkati oleh apa yang disampaikan barusan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada yang ingin disampaikan, baik itu sharing atau juga ingin bertanya, teman-teman bisa bertanya secara langsung kepada pembicara pada malam hari ini, supaya Bapak Deki bisa menjawabnya bagi kita sekalian. Atau mau di chat ke saya, supaya saya bisa bacakan, boleh, silahkan teman-teman. Ada yang mau kesaksian juga boleh. Dari saya, Kak, mau bertanya. Oh iya, boleh, silahkan Kak. Tadi Pak. Iya, silakan. Krisis adalah kesempatan. Di sini saya ingin bertanya, ketika kita dalam posisi atau kondisi krisis itu pasti kayak ada berbagai macam hal yang kita lewati. Saat di posisi itu kayak kita ada bisa down, putus asa, tapi bagaimana caranya kita itu kayak dalam kondisi seperti itu kita tetap melakukan beberapa hal yang kita percaya di balik krisis itu semua ada kesempatan yang luar biasa yang kita bisa dapatkan. Nah, dari pertanyaan ini kayak mau sharing sedikit, kayak di bulan-bulan terakhir sebelumnya itu kan sudah sidang dan mau menjalankan yudisium, tapi dengan adanya krisis kayak pandemi seperti ini kayak ditunda terus. Jadi kayak ada sesuatu hal yang buat kita kayak menyerah atau khawatir dengan kondisinya itu. Tapi kembali lagi kita percaya kayak mungkin di balik krisis atau di balik hal-hal yang terjadi ini kayak ada peluang-peluang lain yang bisa kita usaha sebelum mencapai itu. Mungkin kayak cara yang kita hadapi itu, cara yang kita lakukan untuk menghadapi krisisnya itu dengan melakukan beberapa kesempatan yang mungkin bisa bermanfaat buat kita. Gitu, Pak. Ya. Ya, memang benar ya, Audelia ya, karena Audelia sedang kuliah ya, sedang akan ujian untuk menunggu yudisium yang tak menentu sudah 3 sampai 4 kali tunda terus. Oh, ya. Kuliah di mana? Di Malang. Oh, di Malang ya. Oke, enggak apa ya. Memang itu situasi yang terjadi seperti demikian ya. Seperti demikian karena memang banyak sekolah-sekolah yang sedang mengadakan penyesuaian begitu. Seperti saya kuliah sudah hampir 1 tahun. Saya juga enggak pernah bertemu dengan teman saya secara tatap muka, dengan dosen saya secara tatap muka. Padahal kalau dipikir-pikir itu UKSW dengan STT Beria itu kan hanya dekat sekali, begitu ya. Jadi tidak pernah kami ketemu dengan dosennya. Bimbingan dan lain sebagainya juga melalui kalau tidak pakai Google Meet ya pakai Zoom begitu.
Itu memang yang terjadi. Tapi mari bersama-sama kita tetap yaitu tadi ya, mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin begitu. Kalau misalkan kita mulai lemah, mulai putus asa, itu yang pertama-tama kita harus mengingat firman Tuhan ya. Firman Tuhan dan janji-janjinya kepada kita. Itu yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya selalu untuk mengatasi, khususnya dalam hal pendidikan begitu ya, saya selalu ingat orang-orang yang membiayai saya, begitu, yang mensponsori, begitu. Ingat mereka gitu ya kan. Wah, mereka sungguh-sungguh, jadi biaya bukan biaya sendiri, ditolong oleh orang dan lain sebagainya. Saya harus bertanggung jawab. Itu yang kemudian menyemangati saya ya, untuk tetap mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin begitu. Nah, dengan itu kita bisa tetap menghadapi krisis atau membaca krisis itu sebagai sebuah kesempatan ya untuk melakukan semuanya dengan sebaik mungkin. Itu sih kira-kira yang saya sharekan ya. Atau kita kalau kita mau jujur. Tetapi kita harus menemukan satu hal, yaitu bahwa Kristus itu kan setia dalam kehidupan kita. Nah, bertolak dari itulah maka kemudian kita tidak boleh patah, ya tidak boleh patah semangat, harus semangat terus apapun yang terjadi. Mungkin ada yang lain, mungkin silahkan kalau ada teman-teman yang mau sharing, berbagi pengalaman, ya tidak usah bertanya, tidak apa-apa. Mungkin ada yang mau share, wah kemarin saya mengalami, mungkin seperti Audelia, saya dapat mengatasi itu karena saya begini, dan lain sebagainya. Itu bisa menguatkan kita satu dengan yang lainnya, teman-teman semua. Silahkan. Ya, silahkan teman-teman, jika ada yang anggota keluarga, itu yang ada yang meninggal karena COVID. Bude saya, tante saya itu meninggal karena COVID. Ponakan saya di Solo dengan bapaknya juga kena COVID, meskipun tidak sampai meninggal. Saya punya adik ipar yang ada di Wonosobo, mungkin teman-teman yang mahasiswa lulusan Beria tahu ya. Suaminya pada akhirnya juga kena COVID. Ya. Nah, justru ketika dia dulu percaya kepada Yesus, gitu ya. Sampai sekarang juga percaya, tapi karena dia ikut suaminya, dia ke kelenteng begitu ya. Tapi dalam situasi-situasi yang demikian itu dia selalu kontak ke kami, nanya, tolong didoakan dan lain sebagainya begitu. Nah, itu kan sebuah kesempatan ya kan. Tadi saya katakan ya bahwa seharusnya ini bagi kita menjadi semacam kesempatan, yaitu tadi mungkin melakukan yang terbaik, do the best itu juga bisa mengakomodasi daripada tindakan kita untuk menguatkan lutut yang goyah itu. Ya, menguatkan lutut yang goyah dan lain sebagainya. Ya. Dalam hal keuangan, teman-teman, ya kan. Dalam hal keuangan, ya kalau ada, ya kita banyak keluar juga untuk menolong dan lain sebagainya, khususnya anggota-anggota keluarga, gitu loh. Nah, jadi kalau kemudian ada pertanyaan bagaimana kemudian kita harus bersikap atau bagaimana kita menghadapi itu semua, ya hadapi. Ada lagunya itu ya, Dewa 19, hadapi dengan senyuman semua yang terjadi. Jadi hadapi aja, tapi jangan kita kemudian patah semangat ya. Harus menyemangati orang lain. Itu yang perlu kita kerjakan. Kan teman-teman nih ya, ketemu nih. Misalkan saya ketemu sama di sini ada nama Yohanes misalkan. Ya kan? Wah, saya sedang putus asa dan lain sebagainya.
wah saya sedang putus asa dan lain sebagainya, pengen bunuh diri karena menghadapi krisis. Nah, saya datang ketemu kepada seorang yang bernama Yohanes. Saya cerita sharing. Wah, ternyata dia kemudian, wah sama Pak, saya juga lagi stres dan lain sebagainya. Kemarin juga kepikiran bunuh diri gitu. Terus diajak, yuk bunuh diri bareng ya begitu. Lucu ya kan. Maka kalau kita ketemu dengan, kalau ada orang datang kepada kamu dan lain sebagainya begitu ya kan, ya kita kan harus menguatkan lutut yang goyah. Jangan kemudian malah sama-sama ikut, wah sama kita juga, wah sudah senasib sepenanggungan dan lain sebagainya. Wah malah hubrah saudara-saudara sekalian ya kan. Nah justru disitulah ini saatnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, dengan teman bergaulmu, dengan teman sekolahmu di pekerjaan dan lain sebagainya, mesti harus menguatkan mereka. Itu. Memang kita kenyataannya memang kita menghadapi semuanya menghadapi apa namanya krisis. Begitu kita ke pasar pun ya kita perlu menguatkan orang, pedagang-pedagang pasar itu. Tadi saya beli pisang aja dia nangis ya kan. Biasanya sehari dagangannya pisang itu habis, dia dapat uang beratus-ratus ribu. Dia contohkan, dia punya satu langganan loh. Setiap hari itu beli pisang itu 500.000 karena dia punya usaha makanan dengan pisang itu ya kan. Sekarang itu seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jadi pisangnya dijual murah. Karena apa? Busuk semua, saudara-saudara sekalian ya kan. Nah, itu yang terjadi. Ya jangan malah kemudian kita ikut lemah, kita harus menguatkan dan lain sebagainya. Gitu, saudara-saudara sekalian. Iya, Ya, jadi terima kasih pertanyaannya. iya. Ya, Jadi di silakan. situasi seperti ini kita mau lari kemanapun, kita mau diam di rumah aja juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa terkena virus itu. Jadi pilihannya yang paling tepat adalah ya kita harus menghadapi yang terjadi sekarang ini. Emang benar kita nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tapi cobalah untuk kita saling menyemangati, dan satu lagi kita juga lebih baik kita nggak usah komplain ke orang begini, tapi kita sadari diri kita untuk kita patuhi protokol kesehatan, terus makan yang sehat, dan kita hadapi ini bareng-bareng. Maka saya percaya bahwa Tuhan juga nggak tinggal diam lihat situasi yang seperti ini, gitu teman-teman. Ada lagi yang mau sharing atau mau ditanyakan? Oke, dari saya sedikit KDRT, di masa krisis ini saya mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa, dan itu belum pernah, itu baru pertama kali saya lakukan seperti itu di masa krisis. Dan pada waktu itu teman tinggal saya juga di pastori juga, dia positif juga, dan beberapa jemaat kena positif, dan pada itu bapak-bapak lagi ada di Malang, dan ada jemaat yang meninggal, dan jemaat yang meninggal ini positif COVID juga. Ya mau gak mau ya ini saya harus melayani pemakamannya, seperti melayani pemakamannya dan sebagainya. Dan 2 kali hal ini terjadi. Itu pengalaman yang luar biasa. Di sisi lain ada ketakutan, di sisi lain ada kecemasan, tetapi di sisi lain ya ini merupakan sebuah tanggung jawab. Ya mau gak mau saya harus melayani seperti itu ya, dengan mengikuti seluruh ini protokol kesehatan, dan pada akhirnya bisa terlayani dengan baik, bisa dilakukan dengan baik. Dan pada akhirnya ketika saya dites juga setelah itu, saya tetap negatif seperti itu. Dan puji Tuhan berkali-kali teman-teman di sini kena positif, saya tetap luput dari itu. Dan di situ saya melihat bahwa di situ ada pertolongan Tuhan. Yang penting bahwa intinya di sini kita tetap optimis, kita tetap semangat, tetap sukacita, tetap enjoy. Enjoy bukan berarti kita tidak waspada, kita tetap waspada, dan kita tetap mengandalkan Tuhan tolong seperti itu. Dan apa yang dikatakan Degi tadi itu memberkati banget bagi saya. Terima kasih banyak Pak. Seperti itu dari pengalaman dari saya. Oke. Iya, emang di situasi yang seperti ini saya juga mau berbagi pengalaman sedikit buat teman-teman yang mungkin bingung gimana ini caranya kita menghadapi, terus sampai kapan kita menghadapinya. Jadi jujur aja teman-teman, saya kan sejak Januari praktek di rumah sakit sampai terakhir bulan yang
terakhir sebelum bulan ini saya praktek di rumah sakit. Dan kalau teman-teman bilang bisa menghindari itu dan kita ada di rumah, itu kita masih bisa menghindari. Kita nggak mau pergi ke pasar, kita nggak mau keluar, mungkin kita pesan makanan online, tapi kita yang di rumah sakit, jujur Bapak teman-teman semua, kita nggak bisa menghindar. Kita setiap 2 hari sekali kita di swab test, terus kita juga setiap hari lihat orang-orang yang baru ada yang masuk dirawat, juga udah dibawa keluar. Dan di satu ketika saya berada di salah satu rumah sakit di daerah Tegal di Selawi. Waktu kami sampai di sana, kami memulai praktek di tanggal 3. Di tanggal 5, kota itu dinyatakan lockdown karena grafiknya 97%. Jadi kami harus diam di situ, dan ternyata tetangga-tetangga di kos yang kontrakan yang kami ambil itu juga banyak yang meninggal. Waktu malam kita mau makan, mau pesan online aja, Grabnya bilang begini, di daerah mana Mbak? Oh di sini, cancel aja Mbak, saya nggak berani ke sana. Situasinya sampai seperti itu. Tetapi sebagai orang yang melayani di bagian di rumah sakit, kita nggak bisa menghindar saudara-saudara. Kita mungkin beberapa kali ada Kak Yer juga, saya kontak dengan Kak Yer, nggak bisa ikut peacemaker karena lagi di rumah sakit. Dan puji Tuhan, selama masa praktek sampai hari ini, hasil swab bahkan teman-teman saya juga banyak yang positif, staf-staf di rumah sakit yang kita bareng, bahkan di satu ketika mereka paling mengkhawatirkan saya karena orang yang positif itu sehari sebelum hasilnya keluar itu ya kita pelayanan bareng di Bangsal itu sampai lebih dari 3 jam. Tapi puji Tuhan pada saat hasil kita di swab untuk swab rutin, hasilnya keluar saya negatif, dan saya bersyukur sekali bahwa di situasi yang seperti ini justru membuat kita untuk semakin rindu, semakin pengen untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Justru kita karena kita yang di rumah sakit tahu persis bagaimana orang menangani itu, bagaimana bahayanya COVID itu, bagaimana orang terkena itu kemungkinan untuk hidup itu berapa persen, kemungkinan untuk mati berapa persen. Jadi yang bisa kita lakukan hanya mendekatkan diri dengan Tuhan. Memang ini benar-benar krisis, tapi kita juga tidak bisa lari dari situ karena mau nggak mau kita harus menghadapi. Dan saya memang sangat diberkati karena di tengah krisis ini adalah satu kesempatan untuk kita mengasah potensi kita, untuk kita semakin mengasihi banyak orang, berdoa bagi banyak orang, terutama buat para medis yang ada supaya tetap sehat dan penanganan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi saya bersyukur sekali bahwa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita, mau situasinya di samping kiri kita itu rebah, di samping kanan kita itu rebah. Kita lihat orang meninggal tiap hari, nggak hanya kita di rumah kita dengar jarang-jarang, tapi kalau di rumah sakit kita pasti lihat orang seperti itu. Kita pelayanan juga harus pakai APD lengkap, kita mau minum juga susah, kita mau buang air juga susah, tapi perlindungan Tuhan itu saya rasakan dan menjadi kesaksian yang hidup. Itu yang bisa menjadi kesaksian bagi kita, bagi teman-teman yang nanya juga tadi, bagaimana cara respon kita. Respon kita adalah justru kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadikan ini sebuah kesempatan. Mungkin kemarin-kemarin hubungan kita sama Tuhan renggang. Ini kesempatan nih buat berdoa, buat dekat dengan Tuhan, buat bangkitkan lagi semangat kita untuk kita sama Tuhan, untuk cari kehendak Tuhan di dalam kita, karena kita emang di rumah kan, jadi kita harus benar-benar melakukan semuanya mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Itu sedikit sharing dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi lagi. Oke, shalom teman-teman. Sedikit berbagi. Kalau dalam menghadapi pandemi ini yang harus kita lakukan yang terutama kita mencari Tuhan. Karena kalau kita melihat di kisah bangsa Israel juga sama teman-teman, ketika bangsa Israel
izinkan untuk menghadapi situasi yang bisa dikatakan krisis. Di situ ada satu tujuan Tuhan, yaitu untuk bangsa Israel kembali kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita juga sama. Ketika kita ada di situasi seperti ini, kalau di sini juga sama, situasi di Pekalongan ini juga sangat dibilang menakutkan ya, secara manusiawi ya sama. Tapi di situ ketika di masa-masa pandemi ini, apalagi di masa-masa PPKM ini, ada satu rema yang ada dalam kehidupan saya, yang saya dapatkan dari Tuhan, bahwa dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan untuk kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan hal ini bukan berarti Tuhan ingin menghukum kita, bukan. Tapi ada satu tujuan, agar kita sungguh-sungguh sama Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dari jalan-jalan kita yang sudah jauh kepada Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Dan teman-teman, untuk di masa-masa pandemi ini, yang dikatakan oleh Pak Deki sama Kak Deti tadi juga benar, bahwa yang harus kita lakukan ya kita hadapi. Kita tidak usah takut lagi, teman-teman. Kalau kita sungguh-sungguh kita datang sama Tuhan, kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Amsal juga dikatakan bahwa di dalam takut akan Tuhan, kita akan mendapat ketentraman yang besar dan juga perlindungan daripada Tuhan. Jadi untuk masa-masa pandemi ini kita tidak usah takut lagi, kita tidak usah cemas lagi. Kita datang sama Tuhan, kita berserah penuh Tuhan, kita terus mencari Tuhan. Kalau dulu mungkin teman-teman kita beralasan, kenapa kamu tidak datang sama Tuhan? Wah, terlalu sibuk, banyak kegiatan, banyak acara di luar. Nah, ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Kalau kita diperintahkan oleh pemerintah untuk di rumah saja, ini suatu kesempatan di mana kita bisa lebih lagi untuk memiliki waktu yang banyak untuk mencari Tuhan, untuk datang sama Tuhan. Jadi teman-teman, di dalam masa-masa pandemi ini, mari kita bersama-sama untuk kita datang sama Tuhan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, teman-teman. Iya. Monggo, Kak Lamro, angkat tangan, silakan. Ada yang mau dibagikan, Kak? Saya adalah seorang gembala sidang, jadi Aku mungkin angkat tangan. pengalamannya juga. Iya. Ya, Silahkan, Kak. Gak sengaja angkat tangan, guys. Kedengaran ya suaraku? Oke, Pak, terima kasih buat sharingnya. Nah, cuma sedikit mungkin agak berbeda, Pak. Di tengah akibat COVID, dampak COVID, ada krisis kesehatan, krisis ekonomi. Tapi ada satu yang melimpah, Pak, sekarang ini. Melimpah informasi, melimpah sumber pengetahuan, pengajaran-pengajaran, seminar, YouTube, macam kita bisa dapatkan dari mana-mana. Jadi justru yang aku lihat, Pak, ini mungkin kita bisa sharing juga, menguatkan kita, pemimpin khusus yang justru yang saya lihat krisis-krisis itu adalah ada sebagian pemimpin-pemimpin rohani, pengajar-pengajar rohani yang krisis, Pak. Krisisnya itu di mana? Mereka tidak suka belajar. Akhirnya karena saking kayanya informasi itu, mereka bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Saya amati ada pemimpin-pemimpin yang terombang-ambing dalam pengajaran-pengajaran yang kaya itu. Ada pemimpin, ada penyampai-penyampai, pengkhotbah begitu yang juga bilang bahwa di dalam vaksin itu ada chip. Ada yang bilang darah Yesus itu vaksin terbaik, tidak perlu vaksin yang lain. Ada yang bilang, wah, macam-macam. Pemerintah sudah bilang kita offline, kita outside. Ada gereja yang onsite, mereka bilang Yesus melindungi. Walau 1.000 rebah, 10.000 rebah, Yesus tetap melindungi. Macam-macam, Pak. Jadi buat saya sih itu krisis, Pak.
krisis betul, entah bagaimana kita bisa berbicara kepada para senior-senior dan macam-macam itu, Pak. Jadi dalam krisis kesehatan, krisis ini ada satu hal yang melimpah ruah, yaitu informasi, pengajaran. Padahal banyak sumber-sumber yang menjadi krisis adalah para pemimpin. Sebagian pemimpin, tidak semua pemimpin. Tidak mau belajar. Atau bahkan tidak punya warna teologi yang kuat. Jadi, wah, ada pengajaran yang booming, ngopop, ikut dia. Ini yang lagi ngetren, ikut dia. Nah, buat kita itu, saya rasa kita setuju kalau itu juga kita sebut itu krisis, Pak. Terima kasih, Pak, sharingnya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Pak Lamro, silahkan kalau ada yang mau menanggapi atau mau sharing juga, silahkan. Pak Deki mungkin mau Mungkin tanggapin sedikit. iya Pak, silahkan. Ya betul ya. Ya, jadi memang demikian kenyataannya. Jadi dari yang diungkapkan tadi itu saya bisa pilah menjadi dua. Yang pertama, sebenarnya memang kita sekarang sudah masuk di dalam era yang secara filosofis itu dia disebut dengan post-truth ya. Post-truth itu kayak melampaui kebenaran. Nah, dia memang berkait erat dengan jaringan internet atau media sosial. Nah, sekarang persoalannya itu di dalam yang namanya post-truth itu ada sebuah semangat itu yang kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjelma menjadi kebenaran gitu loh. Masalahnya kan di situ sebenarnya. Ya. Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran itu. Nah, kemudian istilah yang akrab dengan kita kan hoax itu ya, hoax ya kan. Ya. Kita jadi enggak di media sosial, di apa Instagram, di apa berita dan lain sebagainya kita jadi enggak ngerti. Yang salah bisa atau sebaliknya gitu loh. Itu. Dan memang betul teman-teman ya kan dengan terbukanya informasi, banyak seminar, banyak pengajaran itu memang saya setuju. Ada hal yang kemudian terjadi adalah terjadi krisis kepemimpinan ya, walaupun tidak semua itu tadi. Ya, kenapa? Karena yaitu dasar teologinya tidak kuat sehingga dasar iman Kristennya tidak kuat sehingga kemudian ketika dibenturkan dengan sebuah tren-tren pengajaran yang mungkin itu sebetulnya tidak sehat ya ditelan dimakan begitu saja gitu. Itu memang yang terjadi. Nah, justru ini menjadi wadah, menjadi sebuah komunitas bagi kita sekaligus juga menolong kita untuk kita bisa mengingatkan ya. Sharing kita itu bisa untuk mengingatkan begitu. Itu yang memang terjadi seperti itu sih. Itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Deki dan juga Pak Lamro yang sudah mengingatkan kita bahwa hari-hari ini sedang banyak krisis pengajaran yang kita lihat dan itu juga harusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk terus belajar, lebih giat lagi belajar supaya kita punya pendirian yang baik, supaya kita tidak gampang ikut arus, tapi kita punya satu pegangan sendiri, kita bisa berbagi kepada orang lain dengan keyakinan yang pastinya didasarkan atas dasar firman Tuhan. Itu ya saudara-saudara. Ada lagi yang ingin sharing, mungkin dua terakhir yang ingin berbagi sebelum kita akan selesai. Mungkin dua orang terakhir yang akan berbagi. Di sini ada Ibu Pendeta Emilia juga, terus tadi ada Kak Salmon di sini juga. Mari silahkan kalau masih ada yang ingin berbagi. Kalau tidak ada, saya akan putar satu lagu ya. Boleh Pak, mari silahkan. Ya oke. Ini lagu yang
Lagu Saya nggak Dewa ngerti tadi, apakah Pak. bukan, bukan lagu Dewa selingan itu. Lagu rohania, kekuatan serta penghiburan, ini lagu terjemahannya. Saya nggak ngerti apakah kalau kami di STTBDA kan sekolahan kami kan beraliran Pentakosta ya, beraliran Pentakosta. Tapi saya secara pribadi juga menyukai lagu-lagu yang terjemahan begitu. Ada satu lagu yang saya suka, nanti bisa diperhatikan. Kekuatan serta penghiburan gitu Pak. Ya. Audionya nggak masuk Pak. Nggak kedengaran ya? Iya Pak, audionya nggak masuk. Di bagian atas ada pilihan untuk share audio Pak. Bisa diklik di sana nanti keluar audionya. Oke. Nggak terdengar suaranya ya? Nggak masuk Pak, audionya nggak masuk. Oke ya wis. Oke ya. Oke, jadi saya cerita saja itu lagu yang menjadi menemani saya ya selama pandemi ini. Sebenarnya bukan hanya dalam kehidupan saya secara pribadi dan rumah tangga keluarga khususnya sampai tahun 2021 banyak hal yang terjadi yang kami alami, tetapi hanya mengatakan demikian. Yang namanya Raja Maha Kuasa itu yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, ya, mengimbangi duka dengan suka. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman ya, di tengah segala krisis kehidupan yang kita hadapi, tetapi kita juga harus bisa menemukan hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Karena itulah yang kemudian menolong kita untuk kita terus bertumbuh dalam kasih karunia berada. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Deki yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberkati kita pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman dari berbagai daerah yang sudah bergabung bersama-sama juga meluangkan waktunya untuk mendapatkan pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Dan satu hal yang saya simpulkan bahwa krisis itu bisa menjadi krisis yang sangat krisis banget kalau respon kita juga menganggap itu sebagai sebuah krisis yang menakutkan. Tapi kalau kita melihat itu sebagai sebuah kesempatan, maka di situasi seperti ini akan menolong kita untuk justru mengasah potensi kita, untuk lebih bermanfaat bagi orang lain, lebih menjadi berkat lagi bagi orang lain, dan membawa kita untuk merindukan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan, di dalam keadaan kita yang mungkin kita dirumahkan, kita kuliah juga susah, kita mau kerja juga susah, disitulah saatnya untuk kita berduaan sama Tuhan, kita mendekatkan diri lebih lagi dengan Tuhan, supaya
semakin hari kita semakin tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan teman-teman tetap jaga protokol kesehatan, tetap juga memilah pengajaran-pengajaran yang kita dengar hari-hari ini, mana yang memperkuat iman kita, mana yang membuat iman kita lemah. Tentunya kita bisa memilah untuk kita menjadikan itu makanan yang baik, yang membuat rohani kita bertumbuh, membuat iman kita semakin kuat, dan kita tidak hidup di dalam krisis yang berlebihan. Kita boleh takut itu manusiawi, tetapi jangan takut yang berlebihan, karena kita punya pilihan lain selain menghadapi ini semua, dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita semua. Itu yang bisa kita lakukan pada malam hari ini. Ingat Weji, itu saya nggak tahu artinya, ingat Weji, nggak tahu artinya, tapi pokoknya itu kalau teman-teman yang paham, silahkan menerjemahkan sendiri. Pada akhirnya kita akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Namun setelah kita berdoa, nanti akan ada pengumuman dari yang bertugas, dari pengurus, dan juga akan ada foto bersama untuk dokumentasi pengurus, seperti itu. Ya, kita akan berdoa. Saya minta dengan hormat Kak Ir akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama kita berdoa setelah hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat di malam hari ini dengan firman-Mu yang menguatkan kami di masa-masa krisis ini, agar tetap melihat sebuah kesempatan, sebuah peluang yang Tuhan berikan bagi kami, bahwa berdoa setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu setelah hari ini, biar tanamkan kebenaran-Mu dalam setiap hati kami. Roh Kudus sentiasa menguatkan kami, mengajarkan kami, berikan pencerahan lebih dalam bagi setiap kami, agar di masa-masa yang sulit ini, di masa krisis ini, kami tetap melihat sebuah kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami, Tuhan. Berdoa bagi setiap kami yang mengikuti pada malam hari ini, biar Tuhan senantiasa menopang kami, menyertai kami, memampukan kami untuk melewati masa-masa yang sukar ini, agar kami tetap tegar, tetap kuat dalam Engkau Tuhan. Roh Kudus, memberikan kekuatan, penghiburan daripada Tuhan. Berdoa untuk Pak Deki yang telah berkati kami pada malam hari ini, firman-Mu, biar Tuhan memakai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, berikan hikmat, wahyu yang lebih lagi daripada Tuhan, sehingga di hari-hari yang akan datang, Tuhan terus memakainya untuk memberkati kami, bahkan memberkati banyak orang yang mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, kami tetap kuat dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan di malam hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kami seminggu, kegiatan kami ke depannya. Kami rindu senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan kuasa-Mu ya Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, mari kita bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita hadapan Tuhan dan terima berkat anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kita kasih dan lalu keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penyembuhan dari Roh Kudus senantiasa menyertai hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama, katakan amin. Salam, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Ya, silakan yang bertugas memberikan pengumuman. Yang bertugas untuk memberi pengumuman. Oke, jadi minggu depan kita masih tetap ada pertemuan. Silakan Kak Adriana. Oke Kak Ir, terima kasih. Suara saya terdengar baik? Ya, dengar. Ya. Untuk pengumuman, sebelumnya saya mau menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Deki yang sudah memberkati pada ini. Terima kasih untuk Kakak Derti yang sudah menuntun kita dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong dalam setiap pekerjaan, pelayanan, hari lepas hari. Terima kasih untuk teman-teman sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama ibadah. Kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Nanti ibadah kita hari Senin. Jangan lupa teman-teman, tiap hari Senin kita ada ibadah jam 7 malam. Teman-teman yang misalnya tidak sibuk, bisa bergabung bersama-sama dengan kami untuk
beribadah bersama. Itu saja pengumuman dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kak Yer. Oke, ada sedikit tambahan untuk kita punya media sosial, kita punya FB, kita punya TikTok, dan juga kita punya IG. Teman-teman ya boleh lihat-lihat pesan-pesan yang akan disampaikan di sana. Mungkin dari teman-teman juga pengen buat video singkat mungkin 1 menit, nanti kita akan upload di TikTok dan nanti akan memberkati banyak orang seperti itu. Mungkin seperti itu aja. Kak Adriana, silakan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Boleh buka videonya, kita akan mengambil gambar, kita akan foto bersama-sama sebelum kita mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Masih Kak Ashley, Kak Noni. Oke. Ada Kak Densi juga di sini. Selamat malam Kak Densi. Disapa dari Pekalongan. Oke. Iya. Silakan Kak Yer. Diambil fotonya. Sudah? Belum? Hitung, Kak. Oke. Nanti bisa bantu, soalnya agak lemot tertutup. Oh ya, udah. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat makan malam di rumah masing-masing. Malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Deki. Terima Ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak Pak Deki. Ya, berkati. salib ya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak Pak. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Salam berkati Pak Deki. Thank you. Semangat guys. Oke. Tuhan berkati semuanya. Berkati semuanya. Jangan lupa persembahannya. Terima kasih Bapak Pendeta Lambo. Duluan ya. Oke. Ya. Berkati semuanya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. 3. Shalom.